Bisa hingga hari ke-9 sejumlah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing, Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sementara kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, antrian kendaraan mengular sepanjang 10 km, bahkan warga tak tidur semalam untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing, Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing, Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12 bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini bang. Kalau nggak antri? Pagi ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Nggak ada. Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Maskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan Ahmad Hussein Lubis di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selamat pagi Hussein, apakah masih ada antrian di SPBU hingga saat ini? Baik, Hussein, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, ya pemirsa, mohon maaf ini Togi sepertinya ada kendala teknis gitu ya, di mana memang Hussein ini akan menginformasikan atau melaporkan mengenai kondisi antrian kendaraan terkait dengan BBM langka imbas dari banyaknya akses yang terputus. Tapi kita akan coba lagi nanti pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya dulu, di mana satu keluarga ini ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, diduga keluarga ini tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam akibat banjir yang melanda Kota Medan. Tadi bisa. Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar.
Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda kota Medan. Kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari kematian teman, 2 hari, kematian 2 hari ya. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, bencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan banyak cerita. Ini mulai dari anak yang kehilangan orang tuanya hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mohon maaf yang baru saja Anda saksikan itu informasi mengenai update banjir dari Aceh begitu ya, Togi ya. Dan sekarang kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai bencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini menyisakan banyak cerita. Ya, mulai dari anak yang kehilangan orang tuanya hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Kayak justru jalan berat tuh ya, mesti astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh sangat bayi matan tuh jatuh. Ya ibu Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebentar emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka. Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Tidak hanya warga, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, sempat hilang saat bencana banjir dan longsor menerjang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, iya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak
di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Payah sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sebab tinggi, maka je lepas. Motor lain yang lepas. Sementara itu, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beruh, Simpang Seunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan fasilitas umum, namun juga menimbun bangunan sekolah dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidijaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Meredu di Desa Biye, Kecamatan Murah 2, Pidijaya Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidijaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidijaya, Birun, Aceh Utara, Luk Semawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena. Sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi. Ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ya, evakuasi menggunakan pesawat Hercules. Dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara, 80 warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Bener Meriah dievakuasi melalui Bandara Rembele menuju Bandara Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang dievakuasi langsung oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ini sebelumnya sempat terjebak di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik. Salah satunya adalah Hermansyah, warga Kutacane Aceh. Ia terjebak di hutan saat banjir dan longsor.
Saat itu ia meninggalkan kendaraannya dan berjalan selama 3 hari untuk menuju pusat kota mencari pertolongan. Alhamdulillah jumpa sama Pak Aye, dia beri bantuan kami langsir karena akses seluruh jalan Takebon itu putus, semua benar meriah, nggak ada sama sekali apapun lagi. Berarti rekan-rekan dan keluarga masih di sana, Pak? Rekan-rekan sebagian baik keluarga tinggal karena tadinya saya dari Kota Cane itu mau ke Banda Aceh, cuma terjebak Bu, udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja memang, Pak ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus karena jalannya pada putus Bu, nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam Pak, jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Bener Meriah mencatat, akibat banjir dan longsor yang terjadi, sebanyak 45 warga dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 20 orang dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.